Oke, teman-teman. Sekarang Ibu mau bahas kisi-kisi dari soal PTS yang hari Rabu depan akan kalian kerjakan. Nah, untuk soal yang pertama itu soal tentang materi kekongruenan dan kesebangunan. Nah, kekongruenan ini simbolnya sama dengan terus atasnya ada gelombang kayak gini ya, sedangkan kesebangunan gelombang aja. Syarat dari kekongruenan itu sudut yang bersesuaiannya sama besar dan sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Sedangkan kesebangunan itu syaratnya sudutnya sama besar. Syarat yang pertama ini sama kayak kekongruenan dan perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama besar. Ini kesebangunan. Oke, ini syarat dari kekongruenan dan kesebangunan. Misal ada dua bangun persegi panjang, persegi. Dua bangun persegi, terus dua bangun segitiga, terus dua bangun jajar genjang. Kira-kira dari tiga pilihan ini, bangun mana yang udah pasti sebangun? Yang udah pasti sebangun, gitu. Yang mana kira-kira? Nah, teman-teman, dari tiga pilihan ini, yang udah pasti sebangun itu adalah dua persegi. Karena nih, teman-teman, contohnya, misalnya ada persegi, ini ya, kurang lebih. Ya, anggap ini persegi yang ini ya. Oke. Nah, misalnya sisinya ini 3 cm. Yang ini 5 cm. Karena persegi itu seluruh sisinya itu sama, maka kalau ini 3, yang atas juga 3, yang kanan juga 3, yang bawah juga 3. Yang persegi yang kedua berarti yang samping juga 5, atas 5, bawah juga 5. Nah, kalau sebangun itu kan syarat keduanya perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama, ya kan? Kalau misalnya kita lihat sisi yang sebelah kiri nih yang ini. Berarti kan perbandingannya 3/5. Terus sisi yang atas juga, atas ini kan 3/5 juga kan? Dan sisi yang lainnya, maka dia sama. Maka kalau misalnya ada dua bangun persegi, dua bangun segitiga, dua bangun jajar genjang, atau dua bangun belah ketupat, atau dua bangun yang lainnya, yang udah pasti sebangun adalah dua bangun persegi gitu ya. Oke, teman-teman. Ini contoh soal yang kedua ya, untuk kisi-kisi PTS. Nah, di sini ada dua segitiga siku-siku, segitiga ABC dan segitiga PQR, di mana diketahui segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga PQR. Kongruen dengan segitiga PQR. Kalau kongruen, sudut dan sisinya itu pasti sama. Kalau kongruen, sudut dan sisi itu pasti sama. Nah, yang diketahuinya AB-nya 12 cm, berarti besar AB-nya ini 12 cm, besar QR-nya ini 20 cm di sini. Yang ditanya, keliling segitiga ABC. Kalau keliling, teman-teman, kalau keliling dari bangun datar, kalian nggak usah hafalin rumus. Karena kalau keliling itu kalian jumlahin aja seluruh sisinya. Berarti kalau misalnya keliling dari segitiga ABC, itu rumusnya sisi AB ditambah dengan sisi BC ditambah dengan sisi CA. Gitu. Begitupun dengan bangun datar yang lain. Mau persegi 5, mau segi 6, mau jajar genjang, caranya kayak gini. Kalau cari keliling gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat sisi yang bersesuaiannya. Sisi AB ini kan
bersesuaian dengan sisi QP, ya kan? Maka besarnya AB ini kan 12 cm. Maka QP juga 12 cm. Jadi di sini 12 cm juga. Gitu ya. Nah, sisi QR-nya 20 cm. Sisi QR itu bersesuaian dengan sisi BC. Maka, panah ya. Maka sisi QR kan 20. Maka sisi QR dan BC ini besarnya 20 cm. BC berarti 20 cm juga. AB udah ada, BC udah ada, CA yang belum ada. Kita cari CA-nya pakai rumus Pitagoras, teman-teman. CA sama dengan CA kuadrat sama dengan CB kuadrat dikurang dengan AB kuadrat. CB kuadrat itu 20 kuadrat ya, dikurang AB kuadrat, AB-nya 12. Oke, sama dengan 400 dikurang 144 ya. 400 dikurang 144 itu hasilnya 256. Ini masih CA kuadrat, maka CA-nya sama dengan akar dari 256. Itu hasilnya 16 cm. Jadi CA-nya 16. Maka bisa kita cari kelilingnya. AB-nya itu 12, ditambah BC-nya 20, ditambah CA-nya 16. 12 ditambah 20 ditambah 16 hasilnya 48, satuannya sentimeter. Gitu ya. Jadi untuk soal yang seperti ini yang ada dua bangun kongruen, terus dicari salah satu sisinya atau dicari kelilingnya, itu kurang lebih di PTS ada 3 soal. Ya, yang bentukannya kurang lebih sama kayak gini, entah nyari keliling atau mencari salah satu sisi dari sisi yang ditentukan gitu. Entah bangunnya persegi, entah bangunnya segi 5, entah bangunnya segi 6. Yang penting ada 2 bangun yang kongruen gitu ya. Jadi kurang lebih ada 3 soal di soal PTS gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini yang diketahui yang ditanyakan AB dan AC. Kita cari pakai rumus air mancur, teman-teman ya. Kalau misalnya yang ditanya ini AB, berarti yang dicari rumusnya itu AB sama dengan akar ya. Kalau misalnya yang dicarinya AB nih, akar dari, karena air mancur berarti BD dikali dengan BC gitu ya. BD dikali dengan BC. Jadi AB sama dengan akar dari BD dikali BC sama dengan akar BD. BD-nya itu BC-nya ini kan 50 cm ya kan? Dari ujung B sampai ke C ini 50 cm. Terus CD, ini CD ya. Itu 18, berarti BD-nya 50 dikurang 18, berarti hasilnya 32 dikali BC, tadi dari ujung ke ujung, hasilnya 50. Sama dengan akar dari 32 dikali 50 itu 1600. Akar dari 1600 itu hasilnya 40. Satuannya sentimeter. Oke, sekarang kalau misalnya yang ditanyainnya AC, berarti yang ini ya. AC sama dengan akar, pakai rumus air mancur juga. Karena yang ditanyainnya AC, berarti caranya CD dikali dengan CB. Gitu ya. Akar dari CD dikali dengan CB sama dengan akar dari CD. CD-nya itu 18
dikali CB, CB-nya 50. 18 dikali 50 itu hasilnya 900. Akar 900 hasilnya 30 cm. Gini. Nah, untuk model soal yang kayak gini ada 3 soal. Ya, ada 3 soal. Oke, teman-teman, untuk soal yang seperti ini, caranya bisa 2 cara ya, bisa pakai garis tambahan atau bisa yang dikali silang gitu ya. Oke, berarti kalau misalnya yang dicari EF itu sama dengan, kalau misalnya pakai cara yang pertama nih, yang disilangin 20 dikali 5 ditambah 12 dikali 3 dibagi, yang ini dijumlahin. 5 ditambah 3 sama dengan 100 ditambah 36 dibagi 8 sama dengan 136 dibagi 8 itu hasilnya 17 cm. Ini cara yang pertama. Nah, kalau cara yang kedua pakai garis tambahan seperti ini ya. Misalnya di sini titiknya titik O, di sini Z. Maka ini cara yang pertama nih ya. Cara yang kedua, maka kalau misalnya kita mau cari EF, itu kan rumusnya EO ditambah dengan OF gitu ya, kurang lebih ya. OF-nya ini 12 sama kayak DC. ZB juga itu 12 gitu ya. Maka kita cari dulu EO-nya ya, karena OF-nya udah ada tapi EO-nya belum ada nih. Kita cari dengan perbandingan nih, segitiga DEO dan segitiga DAZ. Ini Z ya. Gitu. Berarti kalau misalnya mau mencari EO per EO ini kan sisi alas dari segitiga yang kecil. Maka per yang AZ kan, EO per AZ sama dengan, kita lihat sisi dari segitiga yang kecil dan segitiga yang besar yang udah ada angkanya. Berarti DE per DA. EO yang kita cari berarti EO per AZ. AZ ini kan 8. Dapat dari mana 8? AB kan besarnya 20. ZB besarnya 12. Maka 20 dikurang 12 hasilnya 8. Sama dengan DE. DE-nya 5 per DA. DA itu berarti kan 5 ditambah dengan 3. Hasilnya 8. Gitu ya. Maka EO sama dengan, ini dikali silang, 8 dikali 5, yang ini dibagi 8. Atau kalau misalnya kalian bingung, 8 dikali EO kan 8 EO, ya kan? Sama dengan 8 dikali 5 gitu ya. Maka setelah ini mencari EO sama dengan 8 dikali 5 dibagi 8. Dibagi 8 dari 8 yang ini. Nah, ini kita coret jadi hasilnya 5 cm. Jadi kita bisa cari EF-nya ya. EF sama dengan tadi EO-nya 5 ditambah dengan OF. OF-nya tadi 12. 5 tambah 12 hasilnya 17 cm gini gitu ya. Nah, modelan soal yang seperti ini itu ada 2 soal. Kalau misalnya dicari yang seperti ini, kalian boleh pakai cara yang pertama, yang cara disilang gitu. Boleh pakai cara yang pakai garis tambahan kayak tadi ya. Hasilnya akan sama, 17 gitu. Oke, teman-teman, di sini diketahui ada 2 segitiga, segitiga ABC, di mana nilai AB-nya itu 6 cm, dan segitiga DEF, di mana nilai DE-nya 2 cm dan DF-nya 5 cm. Ini 5 ya. Yang ditanyakan AC. Nah, ABC dan DEF ini sebangun, teman-teman. Maka kita cari nilai AC-nya ini dengan menggunakan rumus perbandingan senilai.
Ya. Berarti AC per AC ini kan bersesuaian dengan DF. Berarti AC per DF sama dengan, kita lihat sisi dari dua bangun yang bersesuaian dan sudah ada angkanya kan yang ini. AB dan DE. Berarti AC per DF sama dengan AB per DE. Ya. AC per DF, DF-nya itu 5 sama dengan AB-nya 6, DE-nya 2. Ini kita coret. Sama-sama dibagi 2, ini 1, ini 3. Kita kali silang. AC dikali 1 itu AC, sama dengan 5 dikali 3, itu 15 cm. Jadi, nilai AC 15 cm. Nah, untuk soal yang modelan seperti ini, itu terdiri dari 6 soal. Ya, jadi diketahui ada 2 bangun yang sebangun. Nah, kalian diminta untuk mencari salah satu sisi dari bangun tersebut, gitu ya. Terdiri dari 6 soal. Oke, teman-teman, untuk contoh selanjutnya, di sini ada 2 bangun ya. Nah, kita disuruh cari V-nya. Nah, teman-teman kalau misalnya ada satu bangun, pokoknya kalau misalnya ada bangun yang sudutnya ada 4 itu, jumlah dari seluruh sudutnya itu 360. Berarti 125 ditambah 80 derajat tambah 70 sama sudut yang ini, ya, itu 360 derajat, gitu ya. Oke, kalau kita perhatikan teman-teman, ini 125 derajat ini kan posisinya di sini, ya kan? Nah, di sini disimbolkan dengan garis 2, maka sisi yang bersesuaian dengan yang atas ini kan. Maka yang sini nih, ini 70 derajat. Gitu. Dan yang ini ada garis 1. Di sini juga ada garis 1, maka sisi yang bersesuaiannya ini sama ini. Di sini 125 sama 80 ya. Berarti di sininya 125, U-nya 80 derajat gitu. Jadi kita bisa cari V-nya. Karena tadi Ibu sudah bilang seluruh satu bangun yang sudutnya ada 4 jumlahnya 360. Maka V sama dengan 360 derajat dikurang dengan, kita jumlahkan 80 ditambah 70 derajat ya, ditambah 125 derajat. Sama dengan 360 derajat dikurang, ini dijumlahkan hasilnya 275 derajat, sama dengan 85 derajat. Jadi nilai dari V-nya itu 85 derajat. Gitu ya. Oke, untuk latihan soal selanjutnya, ini yang ditanyakan X, nilai dari X derajat ini. Ya, kalau misalnya kita perhatikan, X derajat ini kan posisinya ada di sudut G. Ya kan? Sudut G ini bersesuaian dengan sudut C. Ya kan? Dengan sudut C. Maka X derajat ini nilainya akan sama dengan sudut C. Maka X derajat sama dengan sudut C udah ada nih. Berarti 17,5 derajat. Jadi ini hasilnya. Gitu untuk contoh atau latihan soal yang ini. Nah, teman-teman, untuk soal yang seperti ini ada satu soal ya. Nah, untuk soal yang sebelumnya tadi yang mencari nilai V itu kurang lebih ada 2 soal di soal PTS. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, untuk soal selanjutnya di sini ada 2 segitiga sebangun ya, segitiga yang ABC dan segitiga ADE. Nah,
Karena dia sebangun, teman-teman. Kalau sebangun itu kan syaratnya perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama besar, sama panjang, dan sudutnya sama besar gitu. Ini yang ditanyakan sudut ACB, berarti sudutnya ini, ACB yang ini ya. Nah, sudut ACB ini kan bersesuaian dengan sudut AED. Ya kan? Maka nilai sudut ACB itu sama kayak sudut AED. Sudut AED besarnya 35 derajat. Jadi sudut ACB besarnya 35 derajat juga gitu. Nah, untuk soal yang seperti ini itu ada satu soal. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir yang ditanyain sisi AB. Ya. Ibu ulangi lagi, ada segitiga yang kecil, segitiga ABC dan segitiga ADE. Berarti kalau misalnya mau cari sisi AB, itu kan AB per sisi AB ini bersesuaian dengan sisi AD, ya. AD sama dengan tadi AB per AD berarti sisi sebelah kirinya. Nah, kita lihat dua segitiga yang sisinya udah ada angkanya itu kan berarti AC dan AE. Berarti AB per AD sama dengan AC-nya per AE gitu ya. Jadi AB per AD. AD itu kan dari ujung ke ujung, ya kan? Sisi sebelah kiri dari segitiga yang besar. Besarnya AB belum ada, maka AD itu besarnya AB plus 10. 10 itu besar dari BD gitu ya. Sama dengan AC. AC itu 8. Oh, ini AE ya, sorry. AE. Per AE. AE itu kan dari ujung ke ujung nih, sisi sebelah kanan dari segitiga yang besar. Berarti 8 ditambah 16. Gitu ya, hasilnya 24. Ini kita sederhanakan, kita bagi 8, ini jadi 1, ini jadi 3. Kita kali silang, AB dikali 3 itu 3AB, sama dengan AB plus 10 dikali 1, itu AB plus 10. Ini AB, ini AB. Kita pindahin ke sebelah kiri. Jadi 3AB. AB yang ini kan sifatnya penjumlahan. Ketika pindah ke sebelah kiri jadi dikurang AB. Sama dengan 10. Gitu ya. 3AB dikurang AB itu hasilnya 2AB. Sama dengan 10. 2AB itu kan 2 dikali AB ya teman-teman. Maka kalau mau mencari AB, itu 2-nya kita pindahkan ke sana. Jadi 10 dibagi 2. Maka AB sama dengan 5 cm. Gini. Untuk soal yang tadi mencari sudut sama soal yang mencari sisi AB seperti ini masing-masing ada satu soal. Jadi cukup sekian kisi-kisi yang sudah Ibu buatkan dalam video ya. Semoga dimudahkan untuk mengerjakan soal PTS-nya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan WhatsApp atau komen di kolom komentar. Terima kasih.